Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma amma ba'du. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di sore hari ini tentunya atas rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yang karena hal ini sepatutnya kita merasa bersyukur. Sepatutnya karena dua hal inilah kita juga patut untuk senantiasa bergembira, ya. Karena itulah sejatinya yang menjadi nikmat, yang menjadi karunia terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba, ya, selain nikmat-nikmat yang bersifat materi. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Ya. Katakanlah wahai Muhammad, ya, bifadlillahi, ya, dengan atau atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala, wa rahmatihi, dan juga atas karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, fabidzalika falyafrahu, maka dengan yang demikian sepatutnya kalian merasa bergembira. Ya, falyafrahu, bergembiralah atas karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat, ya, dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala khairum mimma yajma'un. Itu sungguh lebih baik dari apa yang mereka kumpul-kumpulkan, lebih baik dari apa yang kita kumpul-kumpulkan dari harta dan juga nikmat-nikmat Allah lainnya yang bersifat materi. Maka pada sore hari ini kita bersyukur, ya, dan juga bergembira, ya, atas karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, di mana pada sore hari ini kita dimudahkan, ya, untuk bisa, ya, menjalankan salah satu yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, juga perintah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa perintahnya? Adalah untuk mempelajari Al-Qur'an. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai di pembahasan tentang hukum ro, ya. Sudah sampai di pembahasan mengenai hukum bacaan ro, di mana, ya, penulis Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala dalam manzumahnya, beliau mengatakan dalam 3 bait yang sudah kita pelajari kemarin, ya, di mana yang pada bait-bait tersebut mencakup menjelaskan, ya, kapan ro itu dibaca tipis, ya, kapan ro itu juga dibaca dengan bacaan yang tebal, ya. Bahkan, ya,
Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala juga menjelaskan ya bahwa ada huruf ro yang memiliki hukum khusus ya, yang memiliki hukum khusus, di mana pada hukum khusus ya pada beberapa kata di dalam pada huruf ro itu bisa dibaca tarqiq ya, dan juga bisa dibaca dengan tafkhim di sisi yang lainnya. Ya. Sedikit menambahkan ya, ada yang terlewat ya dari pembahasan tentang huruf ro, yang itu adalah ro memiliki ahkam khusus ya, di mana huruf ro itu di satu sisi harus dibaca tarqiq, bisa dibaca tarqiq, di mana di sisi yang lainnya pada kondisi tertentu juga bisa dibaca dengan tebal ya. Kemarin kita sudah menjelaskan atau menyebutkan beberapa contoh dalam hal ini, yaitu diantaranya adalah pada kata ya, pada kata firqin, di mana dalam manzumahnya Al-Imam Ibnu Al-Jazari menjelaskan wal khulfu fi firqin likasrin yujadu ya, dan ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama pada lafaz firqin ya, karena kasroh yang berada pada huruf fa ya, atau kasroh yang ada pada huruf qaf, firqin ya. Maka di situ ada perbedaan pendapat, boleh dibaca tebal, boleh juga dibaca tipis ya, ketika ingdal wasli, ketika dibaca yaitu dengan bacaan yang wasol. Adapun pada bacaan yang waqaf, jika waqaf dan berhenti pada kata tersebut, itu para ulama sepakat ya dibaca dengan tebal ya. Kemudian ada kalimat lain ya yang juga ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang bolehnya dibaca tipis atau juga bisa dibaca dengan tebal ya, yaitu pada kata atau kalimat misr ya, pada kalimat misr, kemudian juga pada kalimat kitr ya, kitro, kitri, atau juga pada kata misr ya. Di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang bolehnya atau bisanya dibaca tipis dan juga bisa dibaca dengan tebal ya, karena ya sukun yang berada sebelum huruf ro itu terletak pada huruf isti'la ya. Namun ya, di antara perbedaan pendapat yang ada di kalangan para ulama mengenai bacaan misr juga kitr, misro dan kitri, itu Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala itu memilih yaitu dengan bacaan yang tebal ya, tafkhim ya, di bacaan waqtar al-Imam Ibnu Al-Jazari at-tafkhima li kalimah misr ya, yaitu Al-Imam Ibnu Al-Jazari itu memilih pada kalimat misr ya, itu dibaca dengan tafkhim ya. Kemudian wat tarqiqu fi al-kitr ya, dan tarqiq dibaca tarqiq pada lafaz kitr yang li'annaha fil wasli maksurah ya, karena pada saat wasal itu dibaca dengan harokat kasroh pada huruf ro-nya ya. Wallahu ta'ala alam biswab. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya maka kita masuk di pembahasan tentang lam ya, babul lamat wa ahkamin mutafarriqah ya. Babul lamat wa ahkamin mutafarriqah ya, atau yang kita berjudul pada kesempatan sore hari ini adalah tentang bab lam jalalah ya, atau bab lam yang ada pada lafzul jalalah dan tafkhim ya, karena di bait-bait setelahnya juga membahas tentang bacaan tafkhim yang mana harus kita perhatikan dalam bab ini ya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, qala an-nazim rahimahullahu taala ya, wa fakhimil lama min ismillahi an fathin aw dhammin ka'abdullahi ya. Ini satu bait yang memberikan pengecualian kepada kita pengetahuan bahwasanya
huruf lam itu bisa dibaca dengan bacaan yang tebal, ya. Sekali lagi, ya, Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala menyebutkan, ya, mengatakan di dalam manzumahnya, ya, beliau mengucapkan, menuliskan juga, wa fakhimil lama min ismillahi an fathin aw dhammin ka Abdullahi, ya, dan tebalkanlah atau bacalah dengan tebal. Apa yang dibaca dengan tebal? Al-lama, yaitu huruf lam, ya. Kapan huruf lam bisa dibaca tebal? Minismillahi, yaitu pada lafaz jalalah Allah, an fathin au dhammin, ya, jika didahului sebelumnya oleh harokat fathah au dhammin atau juga harokat dhammah, ya. Ka'abdullahi, seperti pada kata Abdullahi, ya. Maka di sini jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya, pada keadaan ini huruf lam harus dibaca dengan bacaan tebal, ya. Padahal sebagaimana yang sudah kita ketahui sebelumnya, ya, bahwa huruf lam itu merupakan huruf mustafil, ya. Huruf lam merupakan huruf mustafil atau huruf yang memiliki tersifati oleh sifat istifal, ya, di mana istifal ini adalah lawan atau kebalikan dari isti'la, ya, yang mana setiap isti'la sebagaimana yang sudah kita ketahui mustahaknya, maka setiap huruf isti'la itu harus dibaca dengan tebal, tafkhim. Maka kebalikannya istifal, ya, mustahaknya itu adalah huruf yang harus dibaca dengan bacaan yang tipis, ya, sebagaimana, ya, huruf isti'la wasab ulwin khussadogtin kid hasar, ya, kha sa do ghain, ya, khussadogtin kid hasar, kemudian ghain qaf, kemudian huruf dha juga itu adalah huruf-huruf isti'la, di mana huruf-huruf selain ini maka itu harus atau termasuk ke dalam huruf istifal yang harus dibaca dengan tipis, ya. Walakinnahu, ya, akan tetapi huruf lam itu dibaca tebal fi ba'dil ahwal, ya, dalam sebagian keadaan, ya, wa yuraqiq fi ba'dihha, ya, dan juga dibaca tipis dalam sebagian keadaan yang lain, ya. Maka di sini kita akan merinci sebagaimana yang telah dijelaskan, ya, dan ditulis oleh para ulama mengenai hal ini, ya, yang tentunya dalam pembahasan ini, ya, sudah tidak asing lagi, ya, di kalangan umat muslim, kaum muslimin di Indonesia juga khususnya, ya, karena ini sudah sering kita dapatkan dari guru-guru kita, juga dari buku-buku yang menjelaskan berisi tentang ilmu-ilmu tajwid, ya. Akan tetapi tentunya juga harus kita perhatikan agar teori ataupun materi yang kita fahami, ya, bisa kita laksanakan, bisa kita praktekkan sesuai dengan bacaan yang benar, ya, yang kita dapatkan tentunya dari guru-guru kita yang bacaannya, ya, telah bersambung sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka sebelum masuk ke dalam bab tafkhim, ya, ke dalam bab lam jalalah, ya, sedikit kita akan melatih kembali, ya, sebagaimana yang tadi kita sebutkan, ya, bahwa huruf lam itu adalah huruf istifal, huruf yang dibaca dengan tipis dalam keadaan, ya, dalam karena istifal ini adalah salah satu sifat lazimah, yang sifat lazimah ini senantiasa menyertai huruf tersebut, ya, bagaimanapun kondisinya, ya, kecuali tentunya jika ada pengecualian yang itu sesuai dengan kaidah ilmu tajwid dan juga contoh yang kita yang diajarkan oleh para ulama. Maka, ya, sekali lagi huruf lam baik itu fathah, kasroh, dhamma, ya, bahkan sukun, itu sebetulnya adalah hukum asalnya harus dibaca tarqiq, ya, dibaca dengan tipis, ya. Contoh misalkan pada
huruf lam yang berharokat fathah ya. Coba kita sambil dilatih bersama. Ya, ada beberapa kata ya yang ada di layar mengenai atau latihan pada beberapa keadaan huruf lam yang sejatinya dibaca dengan tipis ya. Pada huruf lam yang berharokat fathah, coba. La dibaca dengan tipis berharokat fathah, la. Jadi tidak dibaca dengan suara yang tebal, la ya, tidak dibaca dengan suara yang menggema ya, karena gema itu adalah salah satu suara yang sebetulnya itu adalah tafkhim ya, karena makna atau arti dari tafkhim itu adalah gema ya. Maka jangan sampai bergema ketika kita membaca huruf-huruf istifal, la ya, tidak seperti, tapi ditipiskan suaranya, diarahkan keluar, tidak diarahkan ke langit-langit ke atas. Ala ya'lamu baik, ala ya'lamu baik, falaula nafara. Di situ ada beberapa huruf lam berharokat fathah, maka hati-hati membacanya, tidak dibaca dengan tebal, harus dibaca dengan tipis, tidak gema ya, tidak bergema suaranya. Falaula nafara wa huwal latifu. Jangan sampai wa huwalla ya, tidak dibaca dengan tebal, harus dibaca dengan tipis. Wa huwalla, la tipis suaranya ya, dikeluarkan suaranya langsung keluar ya, menuju tempat keluarnya suara atau mulut. Wa huwal latifu. Kemudian huruf lam berharokat kasroh sama ya, pada hakikatnya hukum asalnya adalah dibaca dengan istifal, dibaca dengan tipis ya. Li ila fi Quraisyin. Li di situ ada huruf lam kasroh, maka dibaca dengan tipis ya. La juga setelahnya, li ila, la dibaca sama dengan tipis. Li ila fi Quraisyin. Faghfirli. Kemudian innallaha bikulli syai'in alim. Innallaha bikulli syai'in alim. Ya, termasuk di huruf lam yang bertasydid ya, sama juga dibaca tipis. Bikulli sama mengikuti lam-lam yang berharokat fathah, kasroh ataupun dhammah. Kemudian lu dibaca tipis, lu. Jangan lu tidak menggema suaranya, tidak ditebalkan. Wala yanaluna. Rusulullahi. Hati-hati di sini, apalagi di sini harokatnya dhammah semuanya. Rusulu, kalau tidak hati-hati biasanya lamnya dibaca dengan tebal. Rusulu, ya. Lu-nya tipis dulu. Ru tebal, su dan lamnya tipis.
Rusulullah, baru di lafzul jalalahnya itu dibaca tebal sebagaimana yang akan kita pelajari bersama. Rusulullahi yas'alunaka Nah, kemudian di lam dalam keadaan sukun juga sama ya, pada dasarnya dibaca dengan tipis atau istifal ya. Coba qul. Nah, huruf lamnya dibaca dengan tipis, jangan qul ya, tapi dikembalikan lagi ya posisi mulut atau lidahnya qul agar lebih mudah ya, dan keadaan di situ ketika kita dikembalikan lidah ataupun bibirnya itu membantu kita untuk menipiskan suara. Qul a'udzu inil hukmu yaqussul haqqo. Di sini sebelum lam sukun ada huruf shad isti'la ya. Hati-hati kalau tidak diperhatikan biasanya akan dibaca dengan tebal. Yaqussul ya, padahal huruf lam adalah huruf istifal yang harus dibaca dengan tipis. Yaqussul haqqi haqqo. Ulangi. Yaqussul haqqo. Sekali lagi. Yaqussul haqqo. Baik. Lanjut, di bawahnya ada beberapa kata yang akan kita latih ya, melatih kembali bagaimana huruf lam itu harus dibaca dengan tipis. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Faulaika habitat a'maluhum. Wasbir ala ma yaquluna. Ma yaquluna. Islauha fasbiru aw la tasbiru. Islauha fasbiru aw la tasbiru. Ta-nya tipis juga. Aulata, ta huruf ta-nya tipis, jangan langsung tebal, jangan tos, ta-nya ditipiskan dulu. Aulatasbiru. Baik. Itulah ya yang mengingat kita kembali dengan pelajaran sebelumnya, di mana ya pada dasarnya ya hukum asalnya huruf lam di mana dia termasuk huruf mustafil ya, huruf yang istifal, maka harus dibaca dengan tipis sebagaimana juga telah ditekankan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari ya pada bait sebelumnya, di mana beliau mengucapkan faroqiqom mustafilan